Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 13 akan menjelaskan materi dari kelompok kami, yaitu ekonomi informasi dan tren terbaru literasi informasi di perpustakaan. Makna ekonomi informasi. Istilah ekonomi informasi itu merupakan terjemahan dari economic of information yang berkaitan dengan pemanfaatan prinsip-prinsip ekonomi untuk mengamati jenis komoditi yang bernama informasi. Dengan kata lain, ekonomi informasi ini menjelaskan fenomena informasi dari sudut ilmu ekonomi. Selanjutnya, kemampuan dan ketersediaan akses informasi. Menurut Sudarsono, pustakawan perlu memiliki kemampuan khusus, yaitu kompetensi profesional dan kompetensi personal. Kompetensi profesional menyangkut pengetahuan yang dimiliki khusus dalam bidang sumber daya informasi. Akses informasi, teknologi, menjamin dan riset, serta kemampuan untuk menggunakan bidang pengetahuan sebagai basis dalam memberikan layanan perpustakaan dan informasi. Sedangkan kompetensi personal adalah keterampilan dan keahlian, sikap dan nilai yang memungkinkan pustakawan bekerja secara efisien, menjadi komunikasi yang baik, selalu mempunyai semangat untuk terus belajar sepanjang karirnya, dapat mendemonstrasikan nilai tambah atas karyanya, dan selalu dapat bertahan dalam dunia kerja yang baru. Sedangkan menurut MK Abdullah, akses dapat berarti jalan masuk, terusan, atau dapat juga berarti pencapaian berkas pada disket untuk penulisan atau pembaca data. Maksud dari ketersediaan akses internet merupakan sebuah perlengkapan atau peralatan fasilitas perpustakaan yang disediakan oleh perpustakaan kepada penggunanya sebagai jalan masuk untuk penelusuran informasi secara online melalui jaringan komputer global. Sedangkan menurut Fatmawati, dalam penyediaan akses informasi pada perpustakaan perlu adanya beberapa pertimbangan, yaitu yang pertama, ease of navigation, yang artinya kemudahan akses, convenience, kenyamanan individu, modern equipment, peralatan modern, self-reliance, kepercayaan diri. Selanjutnya mengenai kemas ulang informasi. Kemas ulang informasi adalah menambah informasi kembali atau mengubah dari satu bentuk informasi ke bentuk lainnya. Kemas ulang informasi bisa berupa perubahan bahasa satu ke bahasa lain, misalnya terjemahan, interpretasi, dan bisa juga berupa perubahan fungsi seperti revisi, ringkasan, analisis, risalah, bahkan anotasi. Selanjutnya, jenis kemasan informasi. Berdasarkan jenisnya, kemasan informasi dapat berupa biblioteka seperti brosur, gambar, petunjuk teknis, poster, dan lain-lain. Kedua, media elektronik atau digital dalam bentuk audio visual seperti VCD, DVD, internet, buku elektronik, dan yang terakhir, pangkalan data baik lokal maupun online. Selanjutnya yaitu tahapan mengemas informasi. Yang pertama itu identifikasi kebutuhan pengguna, yang kedua itu pengumpulan informasi serta pemilihan sumber informasi, yang ketiga itu pengemasan informasi, yang keempat menentukan secara audiens bentuk kemasan, yang kelima itu menentukan strategi dalam mencari jenis sumber informasi, yang keenam yaitu menetapkan cara dan sistem penyebarluasan kemasan informasi yang sudah jadi. 7 yaitu mentransfer informasi dalam bentuk tercetak maupun basis data. Yang kedelapan, mendistribusikan, menyebarkan, mendiseminasikan, memasarkan kemasan informasi dengan cara promosi maupun pendidikan pemakai. Dan yang terakhir yaitu evaluasi produk dalam dan proses pembuatannya. Selanjutnya, tujuan dan fungsi kemas ulang informasi. Tujuan fungsi kemas ulang informasi yaitu memudahkan untuk memperoleh informasi, mempercepat penelusuran dan penemuan kembali, memberikan kepuasan kepada pengguna, dan menghemat ruang dan rak untuk menyimpan koleksi tercetak. Fungsi kemas ulang informasi yaitu memudahkan pengguna dalam memilih informasi, menghemat waktu, tenaga, dan biaya, sarana pendokumentasian informasi,
yang sebagai sarana penyebaran informasi yang efektif dan efisien, sebagai sarana penyajian informasi relevan secara langsung, dan sebagai alat penerjemah terhadap suatu hal dengan cepat. Dampak ekonomis dari kemasulahan informasi yaitu yang pertama, perpustakaan mampu menyediakan kemasan-kemasan informasi yang siap pakai yang dapat dijual kepada masyarakat atau pengguna dengan segmentasi yang telah ditentukan. Yang kedua itu banjir informasi yang terus-menerus, dan bagi penggunanya adanya kemasan informasi akan memotong biaya dan juga waktu yang dibutuhkan oleh pengguna dalam mencari informasi. Dan yang terakhir yaitu pemasaran informasi. Yang pertama, analisis misi perpustakaan. Yang kedua, menentukan calon pemakai potensial. Dan selanjutnya menentukan alat dan strategi pemasaran, menentukan waktu yang tepat untuk pemasaran, dan terakhir membentuk tim pemasaran. Itulah hasil diskusi dari kelompok kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.